rencana Tuhan itu, ya, rencana Tuhan lebih jauh lebih dia tahu, ya, jauh dia lebih tahu apa yang kita doakan, ya. Hmm. Jadi banyak yang dilakukannya, ya. Ayub saja mengakui kuasa dari Tuhan di Ayub 42 ayat 2. Katakan apa? Coba kita buka Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 2. Apa? eh, Coba baca, ya. 2 ayat 2 ya, Pastor? Ya, 42. Pasal Oh, 42. Ya, Ayub 42. 42 ayat 2. Ayo buka sama-sama, ya. Kok nggak Dikatakan ada, apa? Pastor? 42. Oh, Eh, ada. ada 42 terakhir Ya, ayat 2. sebentar. Ya, sebentar ini kok ini. Ya, apa-apa. Jadi firman Tuhan berkata demikian. Ya, catat ya. Mungkin kita bisa baca sama-sama kalau sudah nemukan. Ya, Ya, ini katakan Pastor. apa? Aku tahu Bahwa bahwa engkau sanggup bahwa Tuhan sanggup melakukan apa? Segala sesuatu dan tidak tidak ada rencana Tuhan yang gagal. gagal. Yes. Ya, dia Yes. tahu, dia sanggup, saudaraku. Ya, saudara yang ada di apa CIC, ya, entrepreneurship. Coba ayo kita andalkan Tuhan dan percaya. Dia memberikan itu walaupun kita tidur sekalipun, kita lupa sekalipun, kita nggak tahu, lupa, bisnis kita nggak ingat lagi besok ada apa orang pembelinya, kita nggak mengingat kembali, kita lupa, itu diberikan, ya, waktu kita tidur. Luar biasa, banyak sekali Tuhan itu lakukan dan menolong orang-orang yang dikasihinya, ya. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan lakukan buat orang-orang yang dicintainya. Sampai sekarang pun masih berlaku. Ya, masih berlaku loh mujizatnya. Ya. Jadi Tuhan itu menolong tidak tidak setengah-setengah, saudaraku. Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan menolong sampai tuntas. Sampai kita tidak merasa, wah, kok bisa ya? Kita sampai terheran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu bukan suatu kebetulan, saudara. Dia tahu. Ya, firman Tuhan berkata, jauh dia lebih tahu apa yang kita doakan. Dia jauh lebih tahu. Makanya saya bilang, jangan setengah-setengah kalau kita percaya pada Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau kita berharap pada Tuhan. Sepenuhnya, saudaraku, 100%. Jangan bimbang, kata ya, firman Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Kalau orang yang bimbang, jangan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Jangan mengharapkan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, Tuhan aja bisa sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan bisa menghentikan matahari untuk Yosua. Ya, kita lihat sebagai PR, buka Yosua, dicatat ya, Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Hmm. Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu, bahkan bisa menghentikan matahari untuk Yosua. Ya. Dan Tuhan membelah laut untuk siapa? Untuk Musa dan bangsa Israel waktu itu. Ya, ya, luar biasa. Tadi kalau Tuhan melakukan, kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Dia diam, dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih indah, lebih mulia untuk kita semuanya, anak-anak Tuhan yang dicintainya. Ya, jadi Tuhan sanggup menguatkan dari tungku api, dapur api, ya, dengan selamat, tidak sampai satu pun rambut keriting, tidak sampai jadi keriting atau hangus, tidak. Ya, untuk Sadra Mesa Abednego luar biasa. Bahkan di Daniel 3 ayat 17 ayat 18 berkata, Daniel 3, ya, Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, wah, luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja, ya, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, tetapi seandainya tidak sekalipun, ya seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa, suatu iman Sadrak Meshach Abednego itu luar biasa. Dia percaya, saking percayanya,
Sampai dia berkata apa? Kalau Tuhan, ya, aku yakin ya sekali kalau Tuhan akan menolong mereka. Aku yakin kata mereka. Aku percaya, kami percaya bahwa Tuhan dapat melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Walaupun tidak terjadi, tidak ada pertolongan Tuhan, dia tetap percaya. Ya, dia tidak mau menyembah patung. Kata Mesa apa? Kalau Mesa itu tidak mau menyembah patung yang didirikan Ibu Mesa. Ya, Raja Mesa. Lalu yang kedua, seandainya Tuhan tidak menolong, mereka tetap tidak akan menyembah patung mas itu. Itu luar biasa. Ya. Sekali maupun kita gagal dalam usaha, ya pasti ada kegagalan naik turun di situ ya. Tidak selalunya lancar, nggak selalunya apa baik. Halo, halo, halo. Halo, Ya, Ya, Pastor. dengar kan? Ya, Dengar yes, ya, Pastor. masih masih. dengar, dengar, Yes, dengar, yes, dengar, dengar. Ya, Pastor. jadi Masih dengar. sekalipun, iya luar biasa. Jadi dia bilang seandainya Tuhan tidak menolong mereka, tetap mereka tetap tidak mau menyembah patung masjid. Jadi jangan khawatir selalu hari apa yang kau akan makan hari esok, hari ini itu, ayo kita selesaikan bersama Tuhan. Gak usah khawatir untuk hari esok pun, hari akan datang. Gak usah, masa depan kita Tuhan yang atur, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berdaulat. Percaya selalu, ya. Iman mereka tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, walau sangat menakutkan, ya, walaupun sangat menakutkan. Iman mereka tidak tergoyahkan, ya, tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Ya, jangan kita melihat keadaan saat ini mengerikan, memang mengerikan. Ya, dunia tidak bisa ditentukan. Dunia tidak lagi kita bisa menentukan arah kemana. Ini kemana bisa banyak banyak orang yang bisnis sekarang sudah campur baur, nggak konsentrasi hal satu hal, nggak, mereka campur baur, ada yang trading, ada kembali lagi mengawal, tuh banyak sekali usaha mereka, jadi tidak satu pun yang mereka kerjakan, mereka bilang ini kalau ini gagal ada yang lain, itu pikiran manusia. Tetapi kalau kita percaya kita punya Tuhan, sekalipun belum terjadi mujizat, tapi iman kita harus tetap percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Iman mereka jadi pengaruh situasi apapun soal kondisi. Ya, saat itu menakutkan, tapi jangan setia kepada Tuhan. Saya katakan ya, jangan setia kepada Tuhan hanya di waktu keadaan baik dan senang saja. Tetapi ingat, ya, jangan setia saja waktu diberkati, tapi kita harus tetap setia sampai mujizat, sampai Tuhan buktikan bahwa yang kita sebagai Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Ya, Tuhan membuka pintu penjara untuk Paulus dan Silas. Ya, Tuhan juga menghidupkan Lazarus dari kematian. Ya, bagi Tuhan itu masalah kecil suatu hal-hal itu. Ya, sangat kecil, sepele bagi Tuhan. Dan masih banyak yang Tuhan Yesus lakukan buat orang-orang yang dikasihinya. Ya, jadi ingatlah selalu ya akan kuasa Tuhan kita dan jangan sekali-kali meragukan kekuatan Tuhan yang maha dahsyat itu. Kalau kita sudah kenal Tuhan, tetap kita percaya ya sampai selama-lamanya. Ya, jangan khawatir masa depan kita, hidup kita. Semua Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita semuanya. Ya, kita buka Kejadian 28. Ayo, kita buka Kejadian 28. Kejadian. Halo, ya hujan. Halo. Ya, Pak, ya, Halo, Pak. ya Kejadian 28, Kejadian Ya. 28 ayat 15. Ayat 15. Ya, Sesungguhnya aku Kejadian menyertai engkau. 28 15. Sesungguhnya siapa Aku aku, menyertai guru engkau. besar? Tuhan Dan aku menyertai menyertai engkau, menyertai engkau. kita. Aku akan apa? Melindungi engkau Melindungi kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa apa? Engkau kembali ke baik negeri ini. engkau. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap lakukan apa yang kujanjikan Janjikan. kepadamu. Luar Sama. biasa dahsyat. Yes. Sampai sekarang, Tuhan kita Yesus Kristus tetap setia menolong kita. Memperhatikan kita, melindungi kita, membawa kita kembali ke negeri yang Tuhan janjikan. Ke tempat yang luar biasa, yang indah, nyaman, tentram, damai.
Suatu bakal memperhatikan hidup kita. Hidup seringkali penuh ketidakpastian ya saat ini ya. Betul ya, dunia makin hari tidak ada kepastian loh. Seperti yang dialami aku pada waktu itu. Ketika dia harus lari dari rumahnya, dan kenyataan namun janji Tuhan jelas dia menyertai, melindungi, dan tidak akan meninggalkan kita sampai rencana itu tergenapi. Ya, masih ingat Ibrani 13:5 berkata apa? Tuhan Yesus Kristus kuasanya, kasihnya, Yesus Kristus tetap sama, kuasanya, kasihnya, anugerahnya tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Tidak Ya, berubah. tidak berubah. Ibrani 13:5. Ya, Dan kita tiga belas mungkin saat ini kita merasa aduh ya, rasa kita nih ditinggal, ya, dikucilkan, merasa sendirian, rasa kok gak ada yang nganggap, kok gak ada Tuhan, kok gak dengar doaku. Aku, aduh, janji Tuhan itu lebih kuat dari situasi kita, dari keadaan kita. Percayalah saudaraku, dia setia melakukan apa yang telah difirmankannya. Jadi jangan ragu-ragu dengan firman Tuhan. Firman itu suatu, waduh, kalau kita dengar, kita baca, kita renungkan, dan kita melakukannya, dahsyat suatu hidup kita, luar biasa. Banyak perubahan, ya banyak terobosan terjadi, dan setiap apa yang kita lakukan, seolah-olah kita ini tidak sadar, ya, tidak punya kesadaran, wah, ya kok bisa terjadi begini, begini, begini. Itu semua itu Tuhan, suatu. Jadi tidak bukan kekuatan kita, bukan apa ya otak kita yang ini tidak. Walaupun kita punya rencana baik, tapi kalau Tuhan tidak mencintai kita, kalau kita tidak dicintai Tuhan, kita tidak mencintai Tuhan, aduh sia-sia suatu kerja bangun pagi-pagi, ya sampai duduk tengah malam menyelesaikan semua. Wis ojo ngoyo, tetap kerja, tapi jangan terlalu mengharapkan, ya. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Minta kekuatan dari Tuhan. Perlindungan, penyertaannya, kuasanya, hikmatnya. Itu yang bisa menyelesaikan semuanya indah pada waktunya. Ya, jangan khawatir. Jangan merasa sendirian lagi. Tapi janji Tuhan lebih kuat dari situasi kita. Percayalah, dia setia melakukan apa yang telah difirmankannya. Peganglah dan ingatlah selalu janji Tuhan. Ya, di dalam firman-Nya, sebab penyertaannya bukan sementara, melainkan sampai janjinya digenapi dalam hidup kita. Ayo, ini Amin. kita baca ya, yang ini firman Tuhan yang terakhir ya, sebelum terakhir lah. Ya, kita buka Roma pasal 8 ayat 28. Wah, ini firman ini tidak asing bagi kita semuanya. Ya, enak sekali firman-Nya. Coba baca ya sama-sama Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Apa? Ya, Roma iya, iya. 8, Roma 8. 8 ayat 28 ya. oh, ini kesukaanku. Ayo baca. Ulangi lagi. Ayo baca lagi. Kita Ayo, tahu 2, 3. sekarang Kita tahu Ya. sekarang bahwa bahwa Allah turut bekerja turut dalam segala bekerja sesuatu sesuatu. untuk mendatangkan kebaikan bagi Iya. mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes. Amin. Jadi God's plan for us is always the best. Ya. Selalu rencana Tuhan bagi kita semua selalu yang terbaik. Ya, the best. Sometimes the process is painful and hard. Ya, kadang-kadang proses ya ujian, proses pencobaan itu sangat sakit suatu ya, sangat berat ya, sometimes proses ya dalam hidup ini. Tetapi but don't forget that when God is silent, He is doing something for us ya. Jangan Ya. ingat selalu, jangan lupa bahwa ketika Tuhan diam, bukan berarti dia diam, dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Ya, tetap percaya, trust the process. Jangan tinggalkan, jangan menghindari proses. Setiap apa yang kita hadapi, masalah apapun kita tetap hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu bekerja mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita yang Kebaikan. percaya. Ya, Dan yang mendatangkan. terpanggil, yang dicintainya. Kita ini dicintai Tuhan, loh, saudara. Kadang-kadang kita ini daplek. Ya, kadang-kadang kita ini merasa, wah, aku kok gak, rasanya kita ini apa ya, meremehkan, ya.
meremehkan cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu, kalau Tuhan cinta sama kita, suatu tadi Mazmur 27 itu berlaku. Ya tidur pun diberkati loh. Gak usah kita kerja tengah malam. Kita tahu lagi, aduh, cinta Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ya, ya, tunggu dan tetaplah percaya akan kuasa Tuhan. Amin. 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 Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Memberkati kita yang dikasihinya. Ya, coba kita buka yang terakhir. Ini terakhir, jelas. Ya, jelas. Yuk, Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. 31. Iya, Ya, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yes. Wah, katakan sama-sama, tidak ada. Tidak ada. ada. Iya. Ya, ada lagunya. Ya, dah. Mm-mm. Ayo, Iya. ya, dah. Iya, Iya. lagu Soal Minggu. Ya, dah. Aja lawan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak Tidak ada. ada. Amin. 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 Tidak ada. Maka kau usah takut. Walaupun hari ini belum terjadi mujizat, belum terjadi katanya belum Tuhan tolong. Tidak apa-apa. Tuhan merencanakan jauh lebih baik apa yang kita doakan. Jauh lebih banyak apa yang kita doakan. Efesus 3 ayat 20. Ya. Tuhan itu menyediakan jauh lebih banyak, jauh lebih baik apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita doa, waktu kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Waduh, aku tadi lupa berdoa. Aku lupa menyampaikan pada Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Kadang-kadang kita adu kepreset mulut kita. Ya, aduh Tuhan, tadi mesti aku doa ini, aku lupa. Tuhan tahu hati kita, pikiran kita, sedalam-dalamnya. Ya, dikatakan Mazmur 139, ya, 139, Mazmur 139 berkata, dimanapun kita mau sembunyi, tidak bisa di hadapan Tuhan. Semuanya itu terbuka. Hati kita, maupun kita menyimpannya di dalam lubuk hati kita, dia tahu apa yang kita pikirkan, rencanakan. Ya, tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya malam hari ini, pasti kita mengalami kehidupan yang lebih baik, menjadi baik, dan terus menjadi baik. Tuhan dipermuliakan sama Tuhan. Ya, kita ditinggikan, kita dipermuliakan, diagungkan, dicintai sekalipun kita tidur, tetap kita nyenyak, kita tetap bisa bangun pagi, kita menerima janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, Amin. itu maka jangan lesu, ya, jangan lesu, ya, jangan putus asa, jangan bimbang lagi, jangan khawatir lagi. Ya, firman Tuhan itu pegangan hidup kita di masa-masa yang akan datang, di akhir zaman ini. Ya, pegang firman Tuhan, janji Tuhan kita pegang, kita Yes. renungkan, simpan di Yes. dalam hati kita. Saya mau Amin. kesaksian sedikit, ya. Saya mau kesaksian sedikit. Ya, waktu itu saya mengalami namanya depresi, namanya kesukaran hidup. Ya, mau makan pun tidak ada. Tahu-tahu cuma nasi dengan tempe, satu tempe dipotong, dijadikan 6 potong, ya, tipis-tipis satu bit, ya. Nah, untuk siapa? Untuk anak. Satu telur dimakan berlima, ya, anak 3, istri saya. Jadi saya nggak makan telur, satu telur kopiok sampai encer, ya, itu dikasih lombok, dikasih bawang, ya, bawang merah, dibagi sama anak. Saya tidak makan, saya cuma makan tempe satu tipis potong. Waktu itu betul-betul saya mengalami, saya masuk di dalam lembah kegelapan. Tapi suatu hari saya berdoa, terus saya bilang begini, ayo kita kembali lagi aja ke Surabaya. Waktu itu 98, tahun 98. Kita merantau ke Batam. Ayo kembali yuk ke Surabaya. Saya bilang, wah, saya bilang, aduh kayak kuburan. Ya, kayak kuburan apa yang bisa, ya bisa kita usaha di sini. Bayang selalu 3 kali loh. Kita pulang balik. Pulang. Saya bilang mesti saya terakhir, kita nggak bisa pulang. Uang kita tinggal 4 juta rupiah. Habis untuk
pulang balik Batam naik waktu itu pesawatnya masih borak, ada borak gitu. Dia Borak mahal, ya, udah dia lama. borak, dia borak. Jadi berangkat itu sudah 4 juta lebih waktu itu. Pesawat kan paling mahal waktu zaman tahun 98, 97. Itu pesawat mahal. Nggak ada pesawat seperti sekarang, ada Lion. Ya dulu cuma borak, simpati. Ya kan? Apalagi satunya lagi itu. Nggak ada lagi pesawat. Paling mahal Garuda, tapi kita nggak mampu. Kita nggak borak. Mandala. Nah, saudara, Mandala, iya. Kita nggak Merpati. mampu. Merpati, iya. Borak waktu itu nggak ada tujuan ke sana, ke Batam nggak ada, sampai Batam cuma borak. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan, udahlah aku percaya. Saya bilang masih, saya ingat waktu Abraham kasih Lot kesempatan untuk memilih, ya engkau pilih aja yang kiri atau yang kanan. Akhirnya Lot memilih Sodom dan Gomora. Jadi, rame, itu mentereng kotanya, indah, you know. Wah, ada gedung, ada hotel, mewah, cantik-cantik semua, mewah bersebut. Abraham memberikan, ya Lot, oke, pilihanmu itu ya itu ambil, aku dari situ, ya. Beda. Cara pandang orang yang percaya pada Tuhan, beriman itu beda. Saya waktu bilang itu, udahlah, walaupun sepi, nggak ada apa-apa. Memang sepi Batam waktu itu. Seperti kubur, kalau jam 5 nggak ada orang lewat. Sepi. Iya. Saya bilang, aduh ya apa ini usaha, kita nggak ada uang. Kita numpang loh. Saya bilang, numpang. Saya numpang. Ya, numpang sama pada saudara di situ. Ya, numpang satu ruko. Ya, bawa dibuat usaha rumah makan sama saudara saya. Atas kita tidur di lantai 3. Ya, lantai 2, sorry, lantai 2. Lantai 2 cuma ada 2 kamar. Satu kamar ditempati saudara saya, ya saudara ipar, itu 5 orang. Ya, anaknya 3, suami istri 5 orang. Saya juga 5 orang. Kalau mandi pagi, anak sekolah harus antri kamar mandi cuma satu. Ya, saya mau kerja pun tidak bisa karena nggak ada usaha. Di situ sepi. Tapi saya tetap ingat ini karena perjanjian yang Tuhan berikan kita yang terakhir. Ingat ya, ada madu, susu dan madu diberkati. Percayalah, tanah ini bukan tanah yang gersam. Waktu saya berdoa, saya mengucap syukur, saudaraku, apa yang terjadi? Maka saya bilang, pandangan kita punya iman, kita percaya, itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tuhan berikan yang terbaik, yang dicintainya. Besok pagi, malam hari, saya ditelepon sama teman saya. Ya, dulu telepon kan masih jadul, ya kan, pakai pager. Iya. SMS. Cari telepon umum susah amat dulu, ya kan? Iya. Telkom susah sekali. Saya mesti jalan kaki dari tempat ruko yang saya tempati, saya jalan kaki kira-kira hampir 1 kilo baru ketemu telepon. Ya, Di telepon mana itu, pakai koin Pastor? di Alamatnya? Batam. Di Batam. Iya, di mananya di Batam, Pastor? Waktu itu saya tinggal di daerah Nagoya. Oh, Nagoya. Oh, Ya, iya. Nagoya. Habis Iya. itu, ya sudahlah. Di Penwin, ke Nagoya. Penuhin ya, penuhin. Dia Ya. Penwin ya, di ruko. Ya. Habis itu saya telepon, besok pagi ya kita ibadah full course, ada breakfast meeting katanya. Oke, terima kasih. Di mana alamatnya? Tadi saya dikasih pecel. Besok pagi saya pergi ketemu sama teman-teman, ya baru kenal dari suatu persekutuan full gospel businessman. Akhirnya pagi itu juga luar biasa. Setelah pertemuan, setelah saya melayani, saya bersaksi, itu saya mau pulang. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, Pak Victor. Ayo kita ini, kopi tiam. Di mana? Di Nagoya, di dekat Jodo situ. Oke, Oh, kita pergi. Kita duduk minum kopi, habis selesai ibadah pagi hari, itu. Habis itu kita ngopi. Nggak lama kemudian datang seorang pengusaha. Saya nggak kenal. Yang kenal teman saya. Kan teman saya sudah lama tinggal di Batam. Saya baru kenal juga. Ini Pak Victor dari Surabaya. Dia udah baru datang ke Batam. Oh iya, mau usaha apa? Terus saya bilang, Pak, saya ada kerinduan kepingin buka kafe. Bayangkan, saya ada kerinduan buka kafe. Tapi saya belum ada tempat.
Ya coba cari tempat kata gitu. Habis itu singkatnya setelah itu saya bilang ada satu tempat yaitu sangat bagus Pak di daerah Rumah Sukajadi, di dalam Rumah Sukajadi Oh, suka Indah. jadi Iya, rumahan nomor Sukajadi Batam. satu. Iya, nomor 1 di Batam. Ya. Saya itu pas lewat situ ada clubhouse yang baru jadi. Yang baru jadi clubhouse. Waduh, permainannya tuh ukuran Olimpiade, Olimpik. Besar sekali. Wah, indah. Tapi kosong. Nggak ada penghuninya, nggak ada tamu, nggak ada yang kafe. Coba saya mau buka situ. Ayo antar saya itu. Waduh, saya dijemput, ya saya antar ke sana, ketemu sana, kita lihat tempatnya. Waduh, dia bilang, ini bagus ini. Dia bilang itu. Saudaraku, saya ini enggak, saya ini, dia kok bisa besok ini, dia kasih kartu nama saya. Besok datang ya ke kantor saya. Saya kira mau apa, mau rundingan apa, mungkin dia tertarik mau kerjasama. Pikiran saya begitu, ternyata suatu saya nggak punya modal suatu. Saya Tuhan, saya nggak, aduh gimana ini mau ketemu pengusaha, tapi saya modal cuma ada 4 juta rupiah. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan waktu itu saya berjumpa ke kantornya dia, saya kaget suatu. Wah, di Batu Ampar. Gudangnya itu gudang minuman. Dia importir. Dia importir. Dia agen tunggal. Waktu itu kalau semua sesuatu di Batam itu mesti melalui impor. Misalnya impor, nggak bisa masuk dari Jakarta, masuk dari ini. Bebas pajak kan situ, daerah bebas pajak, Iya. otoritas. Iya. Jadi melalui Singapura, dia sebagai agen tunggal, bir apa sih, Heineken, Carlsberg, ya loh, Wastrut dan sebagainya. Bisa kaget, besar sekali gudangnya itu. Dan juga beberapa gudang yang tunjukin ke saya di sini. Bisa itu mana ya, itu apa yang kamu butuhkan, bikin perincian. Saya datang suatu, saya bawa perincian. Waktu itu saya ingat perincian cuma 150 juta. Ya itu untuk beli kursi, untuk rumah makan, kafe, kursi, meja, dapur, semua lengkap. 150 juta. Loh, dia bilang gini, tidak kurang, cukup. Dia bilang cukup, Pak. Wah, langsung saya dikasih cek kontan. Saya kaget. Loh, Pak, ini maksudnya gimana, Pak? Saya kan, enggak apa-apa. Pak Victor buka. Saya dukung. Ini saya kasih cek kontan. Bapak ambil uang di Pak. Wih, Bang BCA. Saya bingung, selaku. Loh, Pak, ini gimana nih? Enggak apa-apa. Untung kembalikan, untung kita kembalikan ke saya. Kalau enggak untung, apa-apa. Kayak gitu, selaku. Wih, baru kenal. Besok saya mendapatkan uang tunai 150 juta. Saya belum pernah saya alami itu. Seumur hidup baru pertama kali John. Luar Biasa. Luar Wah, dikasih biasa. itu hari. 150 juta loh aku. Nggak perlu pakai Iya. bunga, nggak dikasih. Pakai aja, beli semua, cukup. Loh, tuh akhirnya siapa dikasih apa? Dia kan ada payung. Ya itu kafe kan pakai payung-payung di pinggir kolam Iya, renang. payung-payung iya. Payungan bir bintang, bir Carlsberg apa buat. Berapa kamu butuh? Saya bilang, ya 10 aja. Jangan, kasih lebih. Wah, dikasih 30 sebagai payung-payungan. Ada kursinya lengkap. Sama sendok, tempat sendok, semua merek, apa, semua bir. Ya, dia juga ikut sponsor. Udahlah, saya kasih Pak Vito, free. Udah, Pak Vito beli meja untuk dalam aja. Sama apa kebutuhan dapur semua. Yang luar urusan saya, dia bilang, waduh, tahun 98. Mujizat Keren. terjadi. Padahal saya Tuhan tahu saya ada kerinduan ingin punya ada income buat saya, ada pemasukan, ada hasil tiap bulannya. Karena anak saya 3 masih TK, Iya. SD, SMP. Ya kan? Ini perlu biaya. Iya. Setiap tahun ada uang pangkal. Naik les, naik bayar uang pangkal. Dulu kan pakai uang pangkal. Itu harus bayar uang pangkal, uang gedung, aduh jutaan. Mahal di Iya. swasta. Ya saya berdoa Iya. Tuhan, nggak ada uang Tuhan. Di situ selaku saya dikasih apa satu lagi. Habis dapat itu kafe. Selesai kafe, saya dikasih lagi double. Kenapa? Karena saya cinta Tuhan. Karena Tuhan cinta saya. Iya. Kenapa? Saya waktu itu ibadah di suatu gereja sangat kecil gereja itu. Ya, di belakangnya mall apa waktu itu ada matahari, tapi waktu itu mallnya kecil. Di belakang dikasih ruang kecil gereja itu sewa di situ suatu. Cuma 8 orang. Semuanya orang Batak. Pendetanya Pak
Batak sama Manado. Ya, istrinya Batak, suaminya Manado. Jemaatnya semua Batak. Terus saya masuk, diajak lagi gabung. Oke, saya datang selalu. Setelah itu saya setahun saya sudah gabung, bertambah jemaatnya. Itu Pak Pendeta bilang begini, Pak Abraham, Pak Victor, saya ada tanah, Pak Victor bisa bangun. Wih, saya kaget, saya bilang, waktu itu saya baru dapat kafe, tapi saya nggak punya uang untuk membangun gereja. Wah, saya ada 4.000 meter Pak tanah. Ayo kita bangun, Pak Victor yang bangun ya, dipakai apa itu, kontraktornya. Terus saya bilang, dalam hati loh, padahal masih dalam hati saya belum bicara uang. Pak, dari mana uang itu? Saya dalam hati, waduh Tuhan, dari mana ini uang? 4.000 meter suruh bangun gereja. Waktu itu 98, saya baru pindah, tak ada uang lagi. Ya kan, baru buka kafe. Itu Pak Pendeta bilang gini, Pak Victor, ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya modal. Modal apa, Pak? Modal dari mana? Gereja kan cuma 8 orang. Termasuk saya keluarga cuma 12 orang. Kita punya modal. Ditunjuk apa modal, saudara? Bukan modal uang loh. Ditunjuk apa? Ini loh, dengkul. Ini loh, kita punya modal dengkul. Wih, kaget saya. Ayo kita berdoa. Loh, mujizat terjadi lagi. Ya, mujizat terjadi. Waktu saya ditunjuk sebagai pimpro, sebagai pimpinan proyek, saya nggak bisa. Saya bukan arsitek, tapi Tuhan memberikan saya hikmat. Kenapa? Itu untuk pekerja. Karena saya waktu bangun gereja, ya kan, saya cuma pakai ngomong sama tukang begini-begini, ada saya temu mandor orang Jawa gini-gini. Jadi suatu gereja itu luar biasa, bro. Gereja jadi dengan apa? Dengan dengkul, suatu berdoa. Waduh, setiap hari saya menerima kiriman semen, setiap hari saya kiriman besi. Suatu saat waktu saya beli besi di toko itu, uangnya sudah dibayar sama orang lain. Mujizat terjadi. Jadi gereja itu dibangun tanpa uang pribadi. Tuhan sediakan dengan Bisa. cara-cara yang ajaib. Itu hal yang kedua. Maka saya bilang, orang yang dicintai Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Ya, lebih dari apa yang kita inginkan, rindukan, dambakan, apa yang kita rindukan. Dia siap-siapkan jauh lebih banyak. Maka itu nggak berhenti loh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, tidak berhenti. Gereja selesai, saya dapat perumahan lagi, bangun perumahan gratis, nggak beli tanah, nggak beli apa-apa, disiapkan Tuhan. Habis gereja selesai, ditambah lagi Tuhan berkat. Tapi kafe, dapat apa? Bangun perumahan. Tidak ada modal, tapi Tuhan sediakan. Kalau kita setia, kita cinta Tuhan, kita melakukan. Ya, waduh luar biasa. Hati kita kepingin Tuhan. Ya apa ini Tuhan, saya sudah bayar sekolah anakku, saya sudah istri saya ngomel-ngomel. Waktu saya bangun gereja, saya kan nggak digaji. Karena gereja itu kan dapatnya dari orang kirim material semua kan gratis. Istri saya tanya, oh, kamu digaji berapa sama gereja? Nggak ada. Loh, istri marah-marah. Gimana ini? Nggak ada uang tuh bayar uang pangkal, uang sekolah ini, uang gedung. Dia bilang, tenang, saya bilang. Aduh, waktu itu saya betul-betul saya bilang, Tuhan, ya apa Tuhan, kami butuh untuk anak-anak sekolah. Tuhan sediakan melalui kafe, diberkati melalui kafe. Tuhan sediakan melalui perumahan yang saya bangun. Nggak pakai modal, saudaraku. Bayangkan diajak ketemu di hotel, Pak Victor, temu saya ya. Saya nggak kenal orangnya. Saya kenal waktu di kolam renang. Dia suami istri, dia kenal sama anak-anaknya, cucunya setiap hari. Nah, anaknya yang besar itu datang, orang Batak, saudaraku. Saya nggak tahu dia itu pengusaha konglomerat, salah satu konglomerat di Batam, tuan tanah. Tanahnya banyak. Dia datang. Pak Victor, bisa nggak ketemu papa saya? Bapak saya. Oh, bisa. Kenapa? Bapak kepingin ketemu Bapak. Ketemu Pak Victor. Oh iya, saya datang selalu bayang setiap hari. Hampir 4 bulan saya baru kenal. Dia bilang ini, Pak Victor dari Surabaya. Iya Pak, dari Surabaya. Loh, Bapak kok tahu? Itu pegawainya saya tanya, Pak Victor dari mana? Dari Surabaya. Siapa bosmu? Oh, Pak Victor ini. Dia bilang, Pak, ini saya ada tanah. Ayo Pak, kita kerjasama. Ayo kita bangun. Saya dikasih berkat loh. 5 hektar. Gak usah beli tanahnya. Loh Pak, bangun gimana Pak? Dalam hati saya kan belum siap.
Karena kafe juga penghasilannya kan bukan jutaan, puluhan juta. Ya kan, kafe sama Iya. pertama kali kan cuma 1-2 juta omsetnya. Saya bilang, Pak, saya doa dulu ya Pak ya. Oh ya, oke, ternyata dia juga Kristen. Ya, orang Batak dia juga Kristen. Oke, saya doa dulu Pak ya. Kasih saya doa dulu 3 hari Pak, saya minta waktu. Setelah hari kedua, hari ketiga ditelepon saya. Hari kedua itu Pak, maaf Pak, belum ada jawaban. Saya bilang, saya doa dulu ya Pak. Saya takut apa? Nggak ada uang. Suruh bangun 5 hektar. Dengan total rumah hampir 50 unit. Ya gimana? Saya nggak ada uang. Saya bilang, "Aduh, Tuhan, nggak punya uang tuh diajak kerjasama." Waktu itu ditelepon lagi, ayo ketemu Pak Victor. Apa sih Pak Victor? Yang ini ya Pak, yang Pak Victor pikirkan. Apa yang Pak Victor lakukan? Pak, ini loh Pak, saya sudah semua siap. Set plan-nya, sertifikatnya, induk sudah ada semua. Ayo, Pak Victor bangun. Tuh, bayangkan saya dikasih brosurnya lengkap. Brosurnya sudah siap. Ya, tuh, set plan-nya sudah siap. Apalagi Pak Victor yang mau ya, gak perlu pakai insinyur lagi Pak Victor. Udah ini siap, ini tinggal Pak Victor bangun. Panggil tukang. Iya ya, betul juga. Pak, saya doa dulu Pak ya di tanah itu. Saya doa, habis selesai ibadah, saya doa di tanah itu selalu sama hamba Tuhan, saya ajak gembala saya berdoa di situ. Tuhan berikan hikmat luar biasa. Masa kamu kan sudah dapat semuanya, kamu kan sudah ada brosur. Kamu jual kan dengan brosur kan bisa. Iya ya, langsung terbuka pikiran saya suatu. Bayangkan, saya terbuka, iya ya. Dengan brosur saya bisa mendapatkan DP. Di situ DP minimal 500.000. Suatu mujizat terjadi waktu saya selesaikan rumah ibadah. Gereja Tuhan saya selesaikan. Saya bercinta, saya melayani Tuhan. Tanpa gaji saya tetap selesaikan dengan baik. Tuhan punya tugas untuk menyelesaikan kehidupan saya dan anak saya, keluarga saya. Itu, kalau Amin. kita percaya Tuhan Yesus, dia kasihnya, kuasanya, anugerahnya, semuanya tetap sama. Tuhan Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Tidak pernah berubah. Selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati malam Amin. ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Ayo kita berdoa. Ya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita punya El Shaddai yang dahsyat dan luar biasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Ya, tak usah takut, tak usah bimbang, tak usah khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Ya, terima kasih. Mau foto dulu atau doa dulu? Doa berkat. Doa dulu, Pak. Doa dulu, Doa dulu Pastor. ya. Doa dulu. Doa dulu, Pak. Senang sekali aku nih. Hari ini sangat diberkati ketemu ya. Sangat Ketemu dengan diberkati. sangat diberkati. Ayo kita doa sama-sama. Bapa di dalam surga yang Bapa kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat mulia, yang sangat agung dan sangat dahsyat dan luar biasa. Bapa, inilah kerinduan kami, pengakuan kami. Kami Tuhan ingin selalu berada di dalam lingkungan Tuhan. Kami selalu berada di dalam naungan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Tanpa Tuhan kami kadang-kadang kesasar. Kadang-kadang kami lupa kepada Tuhan. Kadang-kadang kami tersesat. Biarlah malam ini kami serahkan hidup kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan.
Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan Amin. yang menguasai hidup kami sepenuhnya. Betul, Apapun yang kami doakan, Tuhan tahu, jauh lebih tahu apa yang kami doakan. Tuhan sediakan jauh lebih banyak apa yang kami doakan. Tuhan sediakan jauh lebih banyak apa yang kami doakan. Dengan iman Amin. kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Amin. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah. Bahkan anugerah-Mu tidak pernah berubah. Sekalipun Tuhan, kami saat ini, kami lemah, kami tidak percaya. Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu. Tuhan, berikan kami pertolongan Tuhan. Saat ini kami belum melihat, tapi kami tetap percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Waktunya adalah kehendak Bapa di surga. Waktunya semua adalah waktu dari Tuhan. Kami tidak bisa menentukan langkah hidup kami. Hanya Tuhan yang bisa menentukan arah hidup kami yang menjadi baik dan menjadi baik. Jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang Tuhan muliakan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah bagi kami. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus gandol Gusti. Kami terus bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang ada di Zoom. Ya Tuhan, berkati seluruh pekerjaannya, usahanya, apapun yang mereka rencanakan. Tuhan berkati. Tuhan yang Amin. membuat berhasil. Amin. Apapun yang kita kerjakan, semuanya Tuhan yang membuat berhasil. Ya. Terima kasih Bapak. Hanya Amin. Bapak yang dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Bukan kami yang dipermuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Kami adalah anak-anak Tuhan yang dicintainya. Oh, kami percaya malam ini kita kami akan Tuhan istirahat, letih Ya. lesu, hadiri di Tuhan kami sepanjang hari kami bekerja, melakukan aktivitas malam ini kami serahkan hidup kami. Kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan sepanjang malam ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa dalam Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan kembali. Berikan kami Tuhan semangat yang baru, kekuatan yang baru, umur panjang, kesehatan yang Tuhan yang luar biasa dari Tuhan yang melingkupi hidup kami. Malam ini kami boleh tidur nyenyak bersama Tuhan. Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, mara petaka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama, satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, berkatilah kami. Saudara yang kasih di Tuhan, hari ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, Ya. cinta Ya. kasih pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang indah menyertai kami semuanya, memberkati kami semuanya, dan memberikan kami sukacita dan sejahtera yang melimpah kemanapun kita pergi. Tuhan bersama kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan memberkati. Berkati Saudaraku, Pastor. biasa. Terima Mati kasih. Terima foto. kasih Pastor. Iya, terima kasih. Foto dong, foto. Oke, foto. Iya, Loh, foto dulu dong. Masa? Iya, foto. Buka semuanya. Lain kali Buka. ketemu ya. Dibuka. Ketemu lagi minggu Wajahnya. depan. Iya, Iya. wajahnya mana ini wajahnya? Udah dibuka semua. Bukan siluman, no. Langsung. Bu Silvi, dibuka. di mana? Buka fotonya. Bu Silvi, Bu Selfie. halo. Bu Selfie ada? Bu Silvi. Bu Selfie ada? Kena jam malam. Jam 10 sudah harus selesai. Nah, yuk 1, Kalau bisa 2, enggak, Bu? 3. Itu. Ya. Iya.
Tuhan memberkati kita semua ya. Oke, Terima kasih, jumpa lagi. Pastor. Terima kasih, Jumpa Tuhan lagi. berkati. Pastor. Ketemu Amin. minggu depan. Ya, Permisi iya. semua. Sehat selalu. Ketemu Oke. minggu depan lagi ya. Ya, Oke. ya, ketemu lagi. God bless. Salam, salam, salam. Shalom.